Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan rencana tindak lanjut program pengawasan. Ini saya laksanakan dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 2 Desember. Ada 5 ruang lingkup yang sudah saya laksanakan. Yang pertama, pembinaan guru secara akademik dan manajerial. Yang kedua, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan melalui workshop. Dan yang keempat, proposal tindakan sekolah. Yang kelima, analisis kebutuhan pengembangan kelompok atau AKPK. Saya melaksanakan sosialisasi di sekolah sendiri, yaitu SDN 03 Simpang Mulyo. Saya laksanakan sosialisasi ini pada tanggal 25 Oktober. Pada saat datang, saya langsung konfirmasi dengan guru-guru dan menyampaikan berdasarkan surat untuk pelaksanaan OJT 2. Saya sosialisasikan dengan guru-guru dan menyampaikan apa-apa saja nanti akan saya laksanakan di sekolah sendiri. Setelah itu, pembentukan panitia saya laksanakan hari Rabu tanggal 27. Kemudian hari Sabtu saya kumpulkan lagi dengan melaksanakan sosialisasi dengan guru-guru, membuat instrumen, kemudian membuat langkah-langkah pelaksanaan apa-apa saja nanti akan dilaksanakan pada saat bimbingan, latihan atau workshop yang akan kami laksanakan tanggal 4, 5, dan 6. Kemudian saya juga melaksanakan sosialisasi di SDN 13 Simpang Rumio. Berdasarkan surat yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, maka saya melapor dan memberitahukan kepada Ibu Yuniati selaku kepala sekolah bahwa saya akan melaksanakan sosialisasi kemudian pelaksanaan pada OJT 2 untuk kegiatan rencana tindak program pengawasan ini. Dan beliau sangat mendukung sekali kegiatannya sehingga mendapatkan buku yang penuh dan membantu sampai saat selesai pelaksanaan OJT 2 ini. Pelaksanaan workshop di SDN 03 Simpang Rumio kebetulan saya laksanakan selama 4 hari, tanggal 4, tanggal 5, dan tanggal 6. Pada tanggal 4 saya melaksanakan pembinaan kepada guru khusus tentang bagaimana pembuatan PowerPoint. Kemudian media pembelajaran yang akan dilaksanakan yang kita buat berdasarkan PowerPoint nanti yang akan kita pergunakan. Dilanjutkan dengan hari Jumat tanggal 5 itu dengan pembuatan RPP yang nanti RPP ini berdasarkan PowerPoint yang kita buat tadi. Jadi setelah pembuatan PowerPoint kita lanjut kepada pembuatan PowerPoint yang mana PowerPoint ini akan digunakan sebagai proses pelaksanaan pembelajaran di kelas pada saat supervisi. Kemudian di hari Sabtu tanggal 6-nya kita melaksanakan per-teaching berdasarkan RPP yang kita buat di hari Jumat. Kebetulan ada 2 orang guru kami yang ahli, dia membantu pelaksanaan dan menjadi pemateri pada saat pelaksanaan workshop di sekolah. Setelah itu kita laksanakan supervisi manajerial terhadap 2 orang TU, yaitu Ibu Pepi Amsuati dan Ibu Lydia Anggraini. Kemudian responden keterlaksanaan workshop dan student wellbeing. Ini kami ambil dari rekap student wellbeing pada saat pelaksanaan supervisi. Dikumpulkan dari kelas 2 sampai kelas 6, berarti ada 10 kelas. Kami ambil 10 sampel. Kemudian kami rekap, kemudian kami temukan rata-rata student wellbeing yang telah dilaksanakan rata-ratanya atau total nilainya 95,1. Kemudian juga tingkat keterlaksanaan workshop yang kami buat berdasarkan responden 10 orang guru itu rata-ratanya 92. Kemudian penyusunan proposal PTS. Pada penyusunan proposal PTS kami mengambil judul peningkatan kualitas kompetensi pedagogi guru SDN 03 Simpang Rumio dalam menyusun dan membuat RPP melalui workshop. Kenapa ini kami ambil? Karena pada saat workshop hari kedua itu sengaja diambil materi pembuatan RPP. Ternyata pada saat pelaksanaan penyusunan RPP berdasarkan silabus, ini masih banyak guru-guru kami. Kebetulan guru kami adalah guru muda yang baru, kebetulan yang honor itu gurunya ada 4 orang. Kemudian yang umurnya di bawah saya juga banyak, yang tua itu cuma 3 orang. Jadi kami kembali mendampingi mereka dalam pembuatan RPP. Jadi dalam pembuatan RPP ini ternyata masih banyak guru-guru kita
paham bagaimana pengembangan dari silabus. Makanya ini kami angkat berdasarkan observasi yang kami lakukan di lapangan. Dan kegiatan ini insya Allah kami laksanakan dari bulan Oktober sampai Desember. Ini sudah kami buatkan datanya, insya Allah akan langsung dijadikan penelitian tindakan sekolah. Pada analisis angka PK, berdasarkan wawancara dengan Ibu Pengawas, Pembina Ibu Zahrani, maka ini ada tim, kebetulan kita juga ada di sini. Berdasarkan nilai angka PK yang rendah saya itu pada manajerial. Dari 24 maka yang kurang sangat di bawah standar itu ada 14. Jadi yang 14 itu langsung kami laksanakan wawancara dengan Ibu Zahrani. Kemudian beliau memberikan pendampingan sama seperti yang disampaikan oleh Bu A. Awalnya beliau suruh kami jawab sendiri. Nah setelah dijawab sendiri akhirnya mereka Ibu memberikan penekanan dan pelurusan apa nanti yang harus kami lakukan. Artinya dengan wawancara ini kami mendapatkan hasil kelemahan-kelemahan yang kita dapatkan di saat AKPK itu sudah terjawab. Dan juga mengisi instrumen dengan Ibu Zahrani, kebetulan yang 14 indikator yang kebetulan kami rendah, kemudian kami buatkan instrumennya, kemudian jawabannya itu alhamdulillah menunjukkan peningkatan. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi yang telah saya buat. Terlebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Ismarita yang telah memaparkan materi kegiatan RTLPP yang telah beliau laksanakan. Dari sepanjang yang beliau sampaikan tadi, barangkali ada saran atau pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu, kami persilakan. RTLPP itu Ibu Ismarita itu mengambil workshop yang dilakukan sebanyak 4 kali. 3 hari. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa workshopnya sampai 4 kali pelaksanaan? 3 kali. 3 hari pelaksanaan ya. Sementara kalau untuk pelaksanaan workshop itu kita sangat membutuhkan biaya, membutuhkan dana. Jadi tadi kalau menurut kami tadi dalam pembuatan RPP itu mungkin lebih baik Bu Ismarita itu memakai pendampingan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dari 2 pertanyaan tadi dari Ibu Pit adalah bagaimana, kenapa harus 3 hari melaksanakan workshop, dananya bagaimana, sebaiknya pendampingan. Lalu dari Bu Eli, materinya sebaiknya 1 saja tapi dituntaskan. Nah, barangkali gitu. Untuk menjawab pertanyaan ini kita langsung saja pada Ibu Ismarita. Terima kasih Bu Pit dan Bu Eli, saya akan mencoba menjawabnya. Yang pertama tadi kenapa dilaksanakan? Kebetulan karena saya juga sebagai PLT, jadi memang ada programnya di sekolah berdasarkan evaluasi EDS. Itu apa salahnya saya sekaligus melaksanakan workshop. Yang pertama itu pembuatan PowerPoint. Pembuatan PowerPoint yang dilaksanakan itu dibantu oleh 2 orang guru. Kebetulan 2 orang guru kami itu sangat dikatakan ahli, sudah bisa gitu karena sudah mampu. Kemudian kenapa dibuatkan RPP, materi kedua RPP? Karena PowerPoint ini kan merupakan suatu media pembelajaran. Jadi untuk pembuatan RPP itu ada di sana yang poin E, yaitu melaksanakan, maksudnya media pembelajarannya, metode, media, bahan, kan ada itu indikatornya. Jadi karena kami akan melaksanakan peer teaching, tentu harus dibuatkan RPP yang akan disajikan nanti pada saat peer teaching. Nah, kebetulan karena dananya ada, waktunya juga ada, itu sekaligus kami laksanakan supaya bisa terukur sekali pelaksanaannya. Makanya setelah dilaksanakan workshop pembuatan PowerPoint, dilanjutkan dengan RPP yang langsung disajikan dengan PowerPoint-nya, kemudian langsung dilakukan teaching berdasarkan RPP yang kami buat tadi. Alangkah baiknya karena kebetulan pada saat kami akan melaksanakan PTS juga ada hubungannya, yaitu pengembangan silabus dengan pembuatan RPP. Jadi pada hari Jumat itu bisa dilaksanakan pembuatan RPP sekaligus juga mengobservasi tentang bagaimana guru membuat RPP ini berdasarkan pengembangan silabus. Jadi kebetulan PTS saya juga saya angkat yang ini itu, makanya sekali itu dilanjutkan. Kebetulan waktu dan dananya juga ada.
terima kasih Bu Nita. Kalau memang itu sudah menjadi suatu program sekolah, mungkin sudah ada anggaran dan waktu kegiatannya, ya kami cukup paham. Oke, terima kasih. Rasanya pertanyaan Bu Pit dengan Bu Eli terjawab kedua-duanya Ya, langsung ya. seandainya mau. Kalau Bapak dan Ibu masih ada? Kalau tidak, kita langsung saja pada Bapak untuk menyampaikan saran-saran beliau. Pada Bapak dipersilakan. Ini RPP-nya bukan untuk seluruhnya Pak, tapi khusus untuk pelaksanaan PowerPoint ini saja. Karena kalau RPP yang dari awal itu kan takkan mungkin dikerjakan satu hari. Kemudian juga kalau seandainya yang itu kan sudah di awal tahun itu sudah diberikan. Cuma pada saat RPP yang setelah diperiksa ternyata RPP yang dibuat oleh guru ini kan semuanya tidak sinkronnya, tidak sesuai dengan komponen-komponen RPP yang sebaiknya betul-betul disajikan untuk pembelajaran di saat itu. Makanya setelah kami periksa, kemudian pada saat pada saat workshop itu kan pada saat kita membuat RPP kan banyak pertanyaan, kemudian apa kesulitannya itu kan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kami. Kebetulan memang Bapak Ibu guru kami ini memang baru-baru Pak. Jadi kalau seandainya sudah senior-senior itu tidak mungkin lagi kami bahas. Karena pada saat sekarang ini pelatihan untuk PP itu memang nggak ada lagi. Jadi kalau seandainya kalau sudah masa angkatan mungkin 10 tahun ke atas itu mungkin nggak perlu lagi dibahas. Tapi ada yang 1 tahun, ada yang kemarin CPNS-nya 2019. Ini kan pada saat pandemi itu kan memang tidak ada dilaksanakan proses pembelajaran, apalagi pelatihan-pelatihan seperti ini. Jadi memang butuh guru kami untuk pendampingan pembuatan RPP pada saat pembuatan PowerPoint ini, tapi bukan RPP dari awal yang kami buat. Pembuat acara, mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Kita tutup saja kegiatan presentasi dari Ibu Ismanita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.